Ya, kembali melanjutkan perbincangan kami, saya mau langsung ke Kang Irfan. Kang Irfan, ataukah ini merupakan salah satu bentuk kecolongan begitu ya dari intelijen Israel, bahwa ketika mereka menyerang Iran, mereka tidak menyangka bahwa Iran ternyata sekuat ini begitu? Gini, bahwa betul bahwa ini memang serangan Israel ke Iran ini dimulai oleh operasi intelijen Mossad yang sudah berlangsung lama bertahun-tahun, menyusup ke Iran sampai ke level tertinggi di tingkat pengambil kebijakan, bahkan ke menembus sistem keamanan Iran. Indikasi pertama adalah terbunuhnya Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas di Teheran ya, berwaktu yang lalu. Yang pelakunya itu adalah 2 orang perwira Garda Revolusi Iran yang bisa masuk ke tempat yang sangat ekstra rahasia, di mana tempat Ismail Haniyeh tinggal atau menginap, ditaruh bom dan meledak. Orang ini kemudian kabur langsung ke luar negeri. Itu kan secret operation Mossad luar biasa. Konon juga melibatkan lembaga intelijen negara lain yang sekarang memang sedang dekat dengan Israel. Nah, sekarang ini mulai terungkap bahwa sebetulnya tujuan dari Israel menyerang itu bukan semata-mata menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Ya. Tapi lebih dari itu ingin menggulingkan penguasa Iran. Ingin memicu kudeta, pemberontakan, menggulingkan Ali Khamenei dengan menghabisi orang-orang penting, orang-orang lingkaran terdekat Ali Khamenei. Karena kalau alasan hanya ingin menghancurkan fasilitas nuklir, laporan Tulsi Gabbard, kepala intelijen Amerika, bulan Maret baru-baru ini ya, di hadapan Kongres menyatakan bahwa Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata nuklir. Dan baru-baru ini, walaupun terlambat, Direktur IAEA, siapa namanya itu, menyatakan bahwa Iran masih belum mampu memproduksi senjata nuklir. Jadi kalau hanya alasannya itu tidak cukup. Ini akan mengulangi kesalahan yang sama Bush dan kawan-kawan sekutu waktu menyerang menjatuhkan Saddam Hussein dengan alasan senjata pemunah massal. Ternyata tidak terbukti kemudian itu bohong. Kan itu malunya sampai sekarang nggak habis-habis. Nah kalau pakai alasan lama soal nuklir lemah sekali. Gitu. Ternyata ada alasan lain ingin menggulingkan pemerintah Ali Khamenei. Itu terungkap. Keuntungannya apa? Ketika Israel yang dipimpin Netanyahu ini menggulingkan pemerintahan sekarang? Ingin terjadi pergantian kekuasaan, kembalinya rezim lama pasca revolusi Iran, era Shah Iran. Dan sekarang anaknya Shah Iran yang digulingkan, Reza Pahlavi udah keluar-keluar. Menyuruh rakyat Iran untuk bangkit, memberontak, menggulingkan rezim ini. Dan rezim Iran, era Shah Iran, sebelum revolusi itu adalah rezim sekutu Israel. Jadi betul pertanyaan Anda tadi, ini kenapa ceritanya gimana Iran dan Israel kok jadi musuhan, padahal dahulunya adalah sahabat dekat. Betul. Kalau bicara sejarah, hubungan Persia atau Iran kuno itu ribuan tahun dengan Israel. Bangsa Persia itu, kalau orang belajar Alkitab tahu kisah Raja Kores. Bagaimana dulu Raja Persia menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Babilonia. Itu Raja Kores. Dan beberapa nabi-nabi Israel itu tinggal di Persia. Kalau bicara sejarah. Itu berlangsung ribuan tahun persahabatan Persia dan Israel. Sekarang pasca revolusi Iran jadi musuh nomor 1 Israel. Kira-kira itu. Walaupun Israel yang sekarang bukan berarti sama dengan Israel yang dulu. Gitu. Tadi itu memang mengejutkan. Nah, Iran ini ingin mengembalikan sejarah, mengembalikan Iran menjadi sekutu lagi Israel. Tapi ternyata tidak mudah. Serangan habis-habisan Israel kemarin itu menimbulkan korban sipil yang banyak. Dan justru menimbulkan kohesivitas yang kuat rakyat Iran. Rakyat Iran jadi solid bahkan, bukannya terpecah. Saya kira itu, sementara itu ya. Baik, Bu Susi, kira-kira apa yang semakin memperumit konflik ini? Apakah ada faktor lain seperti geopolitik, ekonomi, selain faktor militer saja? Yang menambah itu adalah kemungkinan adanya regional warfare ya. Jadi perang itu menjalar ke seluruh kawasan. Tetapi sekarang kelihatannya negara-negara yang dipimpin umat Sunni itu memihak kepada umat Syiah ya. Jadi mungkin di sini adalah kuncinya bahwa mereka sepakat semua untuk mendeeskalasi peperangan sehingga tidak menjalar kemana-mana. Karena kalau misalnya Iran membalas, tempat-tempat yang ada base Amerikanya itu akan diserang oleh mereka, lalu Amerika benar-benar masuk. Jadi sebetulnya yang dikurangi adalah jangan sampai tempat-tempat yang paling dihargai oleh Iran itu diserbu oleh Israel sehingga dan Amerika Serikat sehingga tidak membalas ke tentara Amerika yang berada di
seputar kawasan itu. Jadi akan terjadi perang dunia benar-benar karena kapal-kapal Amerika kan sudah siap ya, dengan pesawat-pesawatnya juga sudah siap. Hanya yang terakhir adalah Diego Garcia akan dipakai nggak untuk staging ground membom cave bustersnya Amerika. Baik. Melalui pembomannya. Bu Susi, mungkin sedikit saja. Jika perang ini terus berlanjut, bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Ekonomi. Oke. Kalau krisis ekonomi sekarang aja minyak sudah sampai $79 ya. Per barel. Jadi kalau misalnya akan terus, kita setengah mati lah kalau kita belum bisa membangun negeri ini sejak huru-hara yang terjadi apalagi 10 ekonomi tahun ya. tengah gonjang-ganjing juga ya di Indonesia. Pasti secara tidak langsung terdampak. Ya ekonomi sudah pasti. Ya. Dengan perang Rusia Ukraina aja yang nggak kunjung berhenti, rantai pasok dunia juga terganggu. Apalagi kalau kawasan Teluk terganggu. Kan itu 60% cadangan minyak dunia ada di Teluk, belum lagi gas. Dan konon Iran kan sudah menutup Selat Hormuz tuh. Celaka betul nih kita semua ikut kena efek domino dari ini. Tapi kan mudah-mudahan dengan soliditas negara-negara OKI yang besok ya akan ada pertemuan darurat untuk menyatakan mendukung Iran sekaligus mendorong deeskalasi. Baik. Dan pertemuan yang Ibu sampaikan tadi hari ini Menteri Luar Negeri Iran akan ketemu dengan 3E itu ya Bu di Geneva. Dan 3E itu juga mendorong deeskalasi. Baik. Kemarin itu Jaksa Agung Inggris menemui Perdana Menteri di Keir Starmer. Kata Jaksa Agung, kalau Inggris ikut perang menyerang Iran mendukung Israel itu ilegal. Oke. Jadi sudah tekanan opini sebetulnya ke arah deeskalasi. Baik. Tentunya kita berharap bagaimana pertemuan ini bisa menghasilkan sebuah keputusan. Ya, untuk solusi menghentikan diplomasi perang dan mediasi gitu ya, yang terus yang berlanjut. lebih Yang baik. tentunya tidak akan ada yang diuntungkan dari perang ini Tidak, begitu. betul. Terima kasih. Terima Pak kasih Irfan. Bu Susi. Bu Terima Susi kasih. seperti atas mendengar kehadirannya. dongeng pagi hari ini saya begitu. Belajar banyak ilmu sejarah yang ya. masuk, banyak sejarah internasional yang ternyata dikuak pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Terima Kang Irfan dan juga kasih. Ibu Susi. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih memiliki sejumlah informasi viral. Di antaranya ini ada tim Damkar Kota Tangerang Selatan, Banten kena prank. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Apa Kabar Indonesia.